Anggur merah. Siapa yang orangnya cebol? Cebol pendek bang, yang kumisan tuh, rambutnya gini. Siapa ya? Siapa namanya? Penyanyi dangdut, terus jadi pelawak tuh. Siapa namanya? Caca Handika. Oke, langsung mulai lah ya, Tim. Akhirnya kita kembali lagi ya setelah sekian berapa lama Mas Ben? Setelah lama lah pokoknya. Setelah lama ya kita. Iya, terakhir kan kita sama episode Givari kan. Givari ya. Sama itu Mas Givari. Korban yang pembunuhan kan. Korban pembunuhan. Saksi korban pembunuhan. Sorry ininya. Sekarang kita di episode 13 lah setelah sekian lama kita sempat kembali dulu juga ya Mas Ben ya. Sempat kembali. Sekarang kita akhirnya kita bisa mulai lagi. Karena mungkin kemarin habis gini Dim, aku habis lihat YouTube kita kan, kok kangen jadinya ya, pengen mulai lagi. Karena sebetulnya kita saya sama Mas Sobat udah coba mulai mau ngerencanain ini, wacana ini udah lama ya, cuma karena mungkin kita sibuk ya. Sibuk jualan ya. Sibuk jualan. Baik seluruh semuanya, kita mulai pada kesempatan kali ini. Kita ada di episode yang ke-13 ke-13 sekarang. Nah, sekarang kita udah ada narasumber ya. Narasumber ini juga nggak kalah serunya dengan narasumber kita yang sebelumnya Ya, kalau sebelumnya itu di episode 12 itu kalau di Harry Potter itu dia tuh asrama gimana itu apa sih? Hufflepuff ya. Ya, Voldemort ya. Ya, enggak itu Slytherin. Enggak. Kalau ini Gryffindor ya, Gryffindor. Ya, kita sambut ya Mas Pandu Aditya Wiranata. Sebutannya Mas Aseng ya? Ya, call me Aseng. Call me Aseng ya, Aseng. Sebenarnya apa sih namanya Aseng sih? Jadi Aseng itu sebenarnya nama panggilan ya. Waktu SMP mungkin karena ngeliat agak-agak mirip-mirip Cina. SMP itu Iya. SMP kebetulan waktu itu di Puncak kan. Mayoritas kan orang Sunda tuh. Mayoritas orang Sunda. Ya, jadi SMP mana? SMP 1 Cipanas. Cipanas. Ya, Cipanas. Terus ngeliat mata gue sipit, panggilnya Aseng sama mereka. Terus asal nyebut aja Aseng gitu ya? Iya, asal nyebut aja itu. Sampai kemarin Givari ke teman-teman nanya juga. Iya. Kok Aseng sih? dari mana? Kenapa Aseng dari mana? Kirain pas waktu beliau di Di Pekanbaru iya disebut Aseng mungkin atau ternyata dari SMP. Dari SMP. Terus sampai sekarang. ya, berarti kita baru tahu sekarang ya. Ternyata Aseng dari SMP ya, bukan dari waktu di Pekanbaru. Bukan, salah itu. Jadi nanti kalau kita masuk ke mana atas nama Aseng gitu. Sama Aseng. Itu nama asli itu. Pardon me, kesalahan saya bodoh itu pakai nama asli ya kan. Ya, namanya Mas Pandu Aditya Wiranata atau singkat PAW. Ya. Ya, PAW. PAW gitu ya. Nah, Bang Pandu. Ya. Pasti bertanya-tanya, kenapa sih baru diundang sekarang kan? Iya. Sebenarnya enggak juga sih sebenarnya. jadi sebenarnya Bang Pandu ini kan teman dekat kita ya. Iya, Teman-teman kita udah kayak kakak lah bagi saya lah itu. Teman dekat. Jadi yang teman-teman dekat kita yang sudah sebelumnya kan udah duluan ya. Udah duluan ada Mas Rajimi sebelumnya, terus ada Mas Asri. Mas Asril, ada satu Bang Den. profesi ya kan. Ini baru kesempatan nih, baru sama Mas Pandu. Ya mungkin karena saya paling muda kali ya. Jadi Iya, ya benar. tua dulu ya kan. Mas Rajimin, Mas Dewa, baru kayak Nanti balik lagi ke yang ketua, nanti ke episode sebelumnya setelah balik lagi. balik lagi yang ketua lagi. Emang yang episode 12 nggak lebih muda apa? Itu muda secara tua. secara umur aja. Secara umur aja. Secara Secara tampang itu udah tua. Boros. Kok jadi ngebully kawan? Tapi emang bullyable sih kawan. Tim asli mana Mas Pandu? Kalau bilang asli agak bingung ngomongnya karena campuran. campuran ya? Iya, makanya aku bilang Gryffindor dia. Gryffindor. Half-blood. Kita nih campuran Berarti bang. Bapak itu Betawi. Bapak Betawi. Kalau ibu Banjar Jawa. Banjar, ada darah Banjar, ada darah Jawa. Jawa. Berarti Betawi, Banjar, Jawa. Ya, Gue lahir di Balikpapan. apa? Gue lahir di Balikpapan. Lahirnya Balikpapan. Bingung kan lu pada kan? Iya. Awal kok bisa dibayar dulu tinggal di Balikpapan kan? Atau Ya, karena bokap kan dulu kerja di Total ya, salah satu di perusahaan Total. minyak. Terus ketemu
nyokap kan, ya udahlah kawin jadilah gue ya. Situ. Gitu sih. Kurang lebih begitu. Oh, itu pas pas berarti lahir di Balikpapan ya berarti ya? Iya, sampai lulus SD. Di Balikpapan. SD di Balikpapan berarti. Iya, sampai lulus SD. Balikpapan tuh apa sih kalau bahasanya yang Banjar dong? bahasa Banjar ya? Bener ya? Banjar, Enggak sih ya? Banjar iya, Banjar iya, Bugis Bugis iya, iya. Jawa iya, ya udah campur-campur lah. Berarti Bang Pandu menguasai bahasa daerah berapa berarti? Bang Mas Rajiman kan 10 kan? 10 Waduh, udah mirip Zinedine Zidane dia. 10 kan? Berarti kalau Bang Pandu Kalau gua paling yang jelas bahasa daerah, bahasa Jawa bisa karena di UTI. Bahasa nasional UTI kan. Ya, bahasa nasional lah itu. Bahasa nasional kita ini. Itu ya Jawa. Ya Banjar bisa, Betawi bisa, Sunda bisa. Udah itu aja sih. Oh, sudah lancar ya? Sunda lancar karena SMP di sono. Dia lancar sama Givari tuh ngomong. Makanya ngomong sama Gipari, ngomong sama Bang Asril ya bisa. Iya, lancar dia. Tapi orang-orang sih kalau teman-teman lihat kalau pertama kali ya lihat Mas Pandu ini mungkin dikira orang Sunda padahal nggak ada darah Sunda ya. Kagak ada. Nggak ada. Sama sekali. Tapi orang-orang ya mungkin karena ya kan perawakan Sunda kan kayak Mas Pandu gini mungkin ya. Ya. Putih ya kan. Putih, ya. Tapi gue nggak mirip artis kan. Mirip Mirip siapa? Ada nggak? Ada dulu artis lawak. Itu temen gue. Anu ya. Dos. Ya ini nggak perlu dihitung karena ini cerita 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu lah ya. Ya mirip, dibilang mirip. Ya mirip, bilang enggak, ya mirip juga. Ya mirip emang. Ini kenapa kita ngomongin orang? Ngomongin orang ya malah. Oke lanjut. Bang Pandu, berarti pindah Jakarta SMP berarti. SMP dari SMA. Balikpapan. Dari Balikpapan ke Puncak dulu. Bogor. Puncak, Oh, Puncak. iya. Bogor dulu. Cipanas kan? Cipanas. SMP Cipanas. Sekolah di situ. Sekolah SMP. sampai Bogor lulus. ya? Cipanas Bogor. Cianjur masuk ya. Oh, Cianjur. Masuk Cianjur. Jadi batas Cipanas batas Bogor tuh sampai Cisarua. Nah. Ada Tugu, sononya tuh Cianjur. Oh. Oh, berarti lebih ke Cianjurnya berarti. Ya. Oh Ke iya, Cianjur. iya. Terus pindah Jakarta kapan? Berarti tahun berapa? Pindah Jakarta, SMA masuk lagi. SMA. Masuk SMA Jakarta. Ke Depok sih tepatnya, Oh Bro. ya Depok ya Depok. Kotanya Covid pertama, tuh satu kotanya babi ngepet ya juga, kan tuyul ya juga. Tahun berapa tuh, ya? 2005 kayaknya dah. 2005 ya. 2005. Kelas 1 SMA 2005. Itu Ya, kan berarti agak jauh-jauh dari aku sih, aku juga sama. apanya? Sama apanya nih? Sama 2005 SMA. Oh, Kayaknya enggak deh, Bang. Udah masuk kuliah gua. Kayaknya udah daftar kuliah kayaknya, Bang. kayaknya 2005 masih SD sih. Iya, lu muda Mit ya. Sama si Gipari muda mana nih? Muda Givari lah. Udah Gipari ya. Tapi meskipun dia muda, kalau udah sama kita sama-sama bos, kayak umurnya Iya sama, karena ya gimana 5 tahun sama kalian? Gimana? Ya, kita yang jadi lebih muda maksudnya. Iya, lebih muda. Jakarta, SMA di Jakarta, kuliah di Jakarta juga kan? Kuliah Jakarta. Kuliah SMA Jakarta. mana Jakarta dulu? Bos? Depok. Oh iya Depok. Depok. Ya. SMA 2 Depok dulu. Berarti udah ke beberapa daerah ya, udah Udah. ini ya. Alhamdulillah Tapi udah. gini loh, ya makanya itu dari kita bertujuh ya. Yang paling jiwa perantauan kayaknya Bang Pandu deh gitu ya. Iya. Yang paling banyak pindah-pindah Banyak kota. pindah-pindah kota. Ya. Benar. Ya, udah ngerasain nggak punya duit udah sering lah jadi gitu kan. Lihat macam-macam orang bentuknya ya macam suku bangsa kan ya. Tinggal di Balikpapan udah. Di Balikpapan. di Puncak udah, di Depok udah, di Jakarta Jakarta udah. Iya. Terus di Pekanbaru. Sampit Sampai udah pernah juga. Banjar, Sulawesi Semeru. udah. Sebenarnya pulau yang belum pernah dijejaki cuma Papua sama NTB aja ya. sih. Iya mudah-mudahan Sumatera udah. Sulawesi belum. Udah. Udah ya. Oh Sulawesi udah ya. Pernah di Kendari ya? Apa? Makassar. Nah, Makassar kan. Berarti seluruh pulau hampir udah. Alhamdulillah udah. Yang Iya. gede-gede. Yang kecil-kecil belum bang. Lu tanya gua Pulau Natuna gua belum juga. Lu tanya gua Pulau Weh. Pulau Seram Pulau Weh. belum juga bang. Iya. Gak terjamah memang itu. Ya karena ini sih ya kali ya. Mungkin garis hidup ya kan. Garis hidup begitu ngikut Iya, orang tua kan orang tua kan dilepas. ini kan perantauan juga kan.
orang tua gitu. juga. Kalau kata orang Betawi murtad ya, tapi bukan murtad agama, cuman Iya, Betawi. nah, kesannya kalau Betawi itu kan betah di wilayah. Ya betah di wilayah, ya betul. Nah, ini cabut gitu. Berarti hampir sama kayak si episode-nya Rifki ya? Iya. Kalau Rifki kan Bandung kan. Bandung, Sunda. Bandung juga betah di wilayah Nah, juga. betah di wilayah ini. Tapi emang Betawi itu emang konon katanya emang ini ya, apa namanya, suka di daerahnya lah ya. Iya, makanya namanya Betawi kan betah di wilayah. Oh, iya, iya. Banyak nggak sih sebenarnya yang ngerantau tuh di kampungnya abang nih? Nah, gue nggak punya kampung, Mit, gimana? Iya, ya, Gue punya bener, kampung, susah gue nomaden ya kan. Tapi rata-rata kalau di zaman dulu mungkin ya, kalau zaman dulu orang Betawi kayaknya lebih banyak di Jakarta dan sekitarnya. Kalau sekarang mungkin udah iya, udah pada merantau juga ya. pada merantau, cari duit, cari hidup. Cari duit. Iya sih, kalau kita lihat di Jakarta orang Betawi juga udah nyebar gitu. Lebih ke pinggir Udah ke sih, Pak. pinggir, Lebih ya. ke pinggir. Tapi rata-rata kerja apa usaha? Kebanyakan kerja sih. Kebanyakan kerja. Kalau kayak kita kan karena kahanan kan ya, karena nggak ada. Iya. Jadi kita harus ngerantau. Kalau lo lebih, kalau ini masalah Betawi nih, lo lebih ke Betawi yang, kan ada Betawi ada dua nih, Betawi yang bener-bener tulen, kayak si Mandra, ya kan? Iya. Ya kan Betawinya kan banget Iya. gitu. Ada yang Betawi yang ya bahasanya udah nggak tulen gitu loh. Udah campur sih. Udah Pak. campur ya? Udah campur. Udah akulturasi kan ya. Udah, Iya. mulutnya udah nggak ini ya. Udah pada nggak nyablak-nyablak banget lah. Nggak nyablak. Ngeblak. Gitu. Setelah SMA kuliah. Kuliah. SMA kuliah. Lu waktu SMA info aku kan sering diceritain Bang Pandu kan, tentunya kan. Dia kan punya band dulu pas SMA. Nah, katanya konon ya, bandnya Mas Pandu ini Dulu. itu ikut gabung sama Dewa ya? Diajak bukan RCM. STM itu ya? Republik Cinta RCM, Manajemen. Republik Cinta Manajemen. Republik Cinta Manajemen ya? Itu Iya. ceritanya gimana, Bang? Jadi ya berawal dari teman-teman SMA ya, bikin band SMA kelas 1 waktu itu. Terus ya udah mulai ngeband, mulai akrab. Nah, kenal tuh sama orang-orang luar di luar sekolah tuh. Kenal orang sekolah. Pentas kan waktu itu kan? Ya, mentas. Waktu Di itu Kokas ya? Enggak, belum ada zaman gua. Oh iya, belum ada. Casablanca masih terowongan dulu. Masih terowongan. Anak. Iya. Terowongan sana ya. Zaman gua dulu masih di pensi-pensi lah. Setelah pensi-pensi ya kenal-kenal orang luar, coba-coba main di kafe. Main di kafe juga. Nah, dulu di Depok tuh zaman dulu Sisi benar. ada namanya Cafe Zoe. Zone of Education. Book cafe lah, zaman 2008 2009 tuh lagi nge-boomingnya book cafe kan ya. Kafe. Kafe. Ya, sambil baca. Nah, Itu pentas di situ. ya karena vokalis gua waktu itu kerabatnya kerja di situ. Cobalah di situ. Coba di situ. Nah, ternyata banyak kenal orang. Banyak ya kan? kenal orang. Kenal orang. Ya sampailah kenal ada namanya itu anggota band gue juga akhirnya tuh. Namanya Bang Miko. Nah, Bang Miko itu dia ternyata pergaulannya luas banget kan. Nah, mungkin kalau zaman sekarang dengar kata anak skena. Skena tuh zaman sekarang. Nah, Bang Miko itulah. Zaman dulu itu dia entah gimana kita udah rekaman nyebarin demo. Oke. Oh, itu sempat rekaman. Banyak, Pak. Ada 8 lagu lah kita Iya buat. kan? Iya. Lagu sendiri. Lagu sendiri, ciptaan sendiri, ngetek. Yang mintain Bang Pandu kan? Oh, enggak. Enggak. Oh. Saya kebetulan waktu itu figuran. Bukan nyolok kabel ya? Itu nyolok kabel. Ya enggak, jadi kebetulan lagi suka main keyboard waktu itu belajar. Nah, ternyata doi ada suka ditarik lah. Itu tarik. Oh. Tarik main-main dulu masih di Condet tuh. Nama studionya Ametis. Gue inget nama studionya Ametis. Di situ ada Saiful Jamil lah, ada Asbak Band ya. Oke. Yang rekaman di situ. Nah, di situlah Kumpul-kumpul sama band-band yang ini kan. Ya, zamannya booming Melayu segala macem. Nah, ya udahlah, di situ mungkin si Miko ada kenal sebar demo. Genrenya apa yang grup band waktu Mas Pandu itu? Waktu Lebih ke pop atau lebih ke rock mungkin? lebih ke metal kayaknya ya. Ke metal ya? Lebih ke metal. Metal tapi zaman dulu kan
metal jarang ada yang pakai keyboard tuh. Iya, Yes. betul. Ya, nu metal jarang ya. Iya. Nu metal. Waktu itu mungkin kiblat kita itu kalau band lokal ada 13. Oke, tertin. Kita ke sono. Ya, Kayak bikin kayak kiblatnya ke 13 situ. bagus juga nih. Iya. Jadi jadilah band itu. Iya. Suka main musik sejak kapan, Bang? Mungkin dari SD kali ya. Dari Ya, SD. alat musik pertama apa sih? Drum. Oh, Drum. kirain harmonika. Ya kan biasanya enggak. Ketipung. Ketipung. Biasanya kan kalau nggak harmonika, suling atau enggak pianika kan. Itu. Karena dulu aku waktu main harmonika itu SD, Bro. Meskipun nggak bisa main seperti kan bunyi kan. Jadi bunyi, Prit, ya. prit, prit gitu kan. Waktu SD ya? SD. Gitar. Drum. Drum. Ya, drum. Berarti drumnya udah drum beneran gitu dimainin. Panci kali ya di rumah tuh. Sampai emak gue marah-marah ya kan. Mulai panci, ember gue pukul-pukulin. Dulu pertama kali dibeliin stick drum. Oh, belinya pertama stick drum. Stick drum. Dikasih ke drum. Akhirnya SD itu pas kelas 6 ada perpisahan tuh. Ya. Dicari siapa yang bisa main musik. Ikutlah itu audisi, lolos gitu. Lah, Main drum pakai ember beneran. Oh, enggak lah, kalau di sekolahan pakai drum beneran. Itu enggak beda-beda. Iya, iya. Berarti emang ada ekskulnya di sekolahan waktu itu. Maksudnya ada alat musik. Ada. Tapi ikut ekskul enggak pas sekolah? Iya, pas kelas 6 itu aja. Ikut ekskul musik. Ekskul musik ya. Oh, sisanya berarti enggak. pertama yang musik yang bisa itu drum ya? Malah drum. Bisa gitar kapan? Bisa gitar itu SMP malah. Oh, Bass pas dulu. SMP belajar gitar. Berarti habis drum Bass. belajar gitar. Bass sih, lebih ke bass. Oh, bass. Karena gue pendek, orangnya kecil ya. Iya. Jadi Susah kecil. megangnya, Iya. kan. Bass kan enak. Enak. Bass, Tinggal Berarti bisa atasnya doang. bisa bass dulu baru gitar. bass dulu. Bass dulu. Padahal Lebih- orang yang bisa gitar otomatis bisa ngebass. Ya karena dari gue kecil. Sih. Iya sih, aku juga dulu main bass juga. Karena gampang. Gampang dan kita jadi apal progresi chord kan dari Ya, situ. begitu. Tangga nada dari Musik situ. blok dari situ juga semuanya. Iya, iya bener ya. Bass. Beralih ke gitar ya. Gue ke gitar. Gitar Mulai SMA. SMA. Kelas 1. Kelas 1 mulai gitar. Gitar. Ya kok bisa keyboard kapan? Kuliah lah. SMA terakhir. SMA terakhir. Mulai Udah belajar keyboard. udah kelas Berarti 3. waktu band pertama itu Gitar. Gitar. Gitar dulu. Oh, gitar dulu Gitar baru dulu. baru keyboard. Yang SMA gitar dulu. Gitu. Kalau SMP ya main bass. Otodidak atau Otodidak. Otodidak ya? Ya. Ngeliatin orang main. Kalau orang Iya, lain ya. aku kok bisa aku nggak bisa main drum ya, drum ya. Tapi kalau gitar gue kursus. Kursus. Oh, gitarnya kursus. Kursus. Kursus biar bisa baca not balok. Ya, oke, itu kan Partitur. Iya, partitur ya. Kursus di Gak paham tuh sampai sekarang lu. Udah kalau Nggak, kurang kenapa? ya kurang paham sih Kenapa? bisa ya. makanya belajar bat. Jangan bodoh-bodoh banget. Mudah-mudahan kali ya. Kok kata kawan gue bodoh betul. Betul. Ntar bisa diundang di podcast tuh Bang Ali. Udah di podcast. Nanti kesini kita dibodoh-bodoh. Itu udah nomor 1 pasti. Kalau nanya yang bener bodoh. Bodoh. Oh, keyboard itu SMA. SMA kelas 3. Susah nggak sih main keyboard? Ya karena udah ada basic kelas gitar ya. Jadi Emang sama. Aku nggak tahu nih. Sama. 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 Cuma dibedain kita mencet tut sama mencet senar aja. Oke, yang kiri tuh emang mencet senar. Ya kan kalau kiri main gitar mencet senar Iya, kan. senar. Misalnya di kolom 1 itu Karena tuh senarnya apa? genjrengnya lah ya ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau di keyboard ya dibalik. Ini chord, Ini chord, Ini melodi. Main Oh, ini yang main. melodi ya. ya. Ini melodi. Gitu. Iya, kalau kata aku dikasih tahu kan waktu karena aku nggak bisa keyboard kan. Yang kiri tuh otomatis tangannya Ya. tuh otomatis udah kayak Bas. ya kayak manual aja, yang kanan aja yang dipikir gitu. Katanya gitu sih. Iya kalau udah ini sih begitu. Kalau udah feelingnya main ya, dulu Iya, ya. mainnya begitu. Mainnya gitu. Kiri itu udah main kunci gitu ya. Main kunci. Kanannya melodi. Minum Berarti dulu. yang- Bang, teh mineralnya nih Bang, masuk sponsor. Sponsor. Ya, secara gratis ya kita. Ya, mohon maaf adanya cuma air mineral. Kopi bisa kopi. Mana tahu masuk ntar Bang iklan ya kan. Iya, nanti diundang sama le mineral ya. Bisa jadi Bang Uno sih kan. Jangan lupa minum air putih le mineral.
Iya. Berarti yang belum pernah main udah main semua ya? Itu kan dia multi talent dia, multi talent. iya. Jadi semua yang Kartwell yang Bang Pandu mainin itu berarti udah jadi sebuah band, udah jadi sebuah grup musik sebenarnya. Enggak, Bass dia- ada, Bang gitar, Pandu bisa ditaruh di mana aja. bisa taruh di mana aja. Kecuali bisa kalau punya main jazz apa ya, aja. suruh main saxophone bisa Ya, datang. sesuatu bisa. Nah, Napas gue pendek bang, gue ngerokok. Kayaknya nggak bisa tuh, satu paru-paru gue juga kecil. Iya, terus- SPO itu Max juga nggak dapet itu kemarin main bola. terus grup-grup ini, grup-grup dangdut kayaknya nggak mungkin kayaknya. Kendang bisa lah Bang Pandu. Ketipung agak bisa dikit lah. Dikit. Ya. Pernah nggak dulu sebelum biasanya orang-orang musisi yang suka musik ya, itu menjadi andalan buat kita nembak cewek. Pernah nggak dulu waktu nembak cewek pakai lagu atau musik gitu? Waduh, ini ditonton bini gue nggak ya? Ya nggak apa-apa kan, itu kan dulu Maaf. waktu SMA ya. Maaf ya, Mama Bilal. Jadi gini bang, agak berat nih ceritanya gue nih. Pernah nggak? Pernah aja. Oh ya pasti Pasti pernah. pernah kan. Pasti Orang yang suka pernah. musik biasanya memanfaatkan hal itu ya kan. Pasti. Saat kelas 1 SMA nembak cewek dulu itu pakai gitar. Pakai gitar. Nyanyiin secara langsung atau rekaman atau Nyanyiin langsung bang di kelas pak. di kelas? Kelas. Banyak orang gitu ya. Banyak orang. Gitu. Tapi nggak dijawab. Oh nggak dijawab. Nggak dijawab. Gantung lah Besok ya. paginya baru jawab. Iya. Pakai SMS IM3 itu yang 10 SMS gratis 1 Iya, iya. Itu 100. Iya. Iya. 10 gratis 10 deh. Nah, itu. M3 SMS banget. Nah, itu. Raja SMS. Bang Pandu, lagu pertama Bang Pandu apa Bang? Lagu belajar gitar, belajar main musik. Iya, belajar main musik pertama yang dinyanyiin sering. Kalau aku dulu kan Peter Pan di balik awan lah, karena gampang kan bunyinya. Pas zaman gua SD itu lagi booming-boomingnya Dewa album Bintang 5. Oke. Betul. Nah, waktu itu Tio Nugroho baru gabung kan, gue kebetulan seneng drum kan. Jadi lebih sering dengerin Tio Nugroho tuh Dewa. Disalah hati lah dan Salah sebagainya. hati. Lagu yang pertama gue suka waktu itu lagu ini Dua Sejoli. Oke. Dua Sejoli. Di situ udah mulai inilah ya, mulai tahu oh lagu ini begini, oh progresi chord begini. Ya. Lagu Dewa sih, kebanyakan Dewa. Banyak Dewa. Dasarnya Dewa. Latihan buat latihan musik ya. Ya kalau yang Indonya Dewa, tapi kalau untuk yang luarnya ya karena influence dari abang kan juga suka musik tuh. Musik juga. Ya. Bisa main musik juga? Oh jago, Oh, abang jago. gue jauh lebih jago dari aku. Bisa, Bang. Lebih kuat di mana? Kalau Bang Pandu lebih kuat di mana alat musik? Gitar. Kuatnya. Gitar. ya? Gitar. Kalau abangku di keyboard. Abangku dulu keyboardisnya FIB UI. Oke. Ya. FIB. Ya, Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu budaya. Ah, Apa seni ya? ilmu budaya dulu bahasa Inggris. Cuma dia sering main di situ. Oke. Iya, iya. Tema keluarga musik. Ya keluarga musik sih. Musik. Kalau dulu iya sih, bener bapak ibu orang pemusik juga. Enggak. Tapi bisa main musik. Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Tapi emang anak-anaknya aja desa. Suka dengerin musik mungkin kan. Kalau bokap kan sukanya kan kayak lagu-lagu jadul ya, Matt Monroe, Iya, Matt terus si Frank Sinatra, Ternyata oke. terus naik lagi ke Air Supply yang agak lebih mudaan dikit. Ya. Gitu-gitulah lagu-lagu jadul lah. Bon Jovi. Itu udah Udah kerja udah- malah. udah sini. Udah kerja baru suka Bon Jovi. Lagunya Om Ben itu. Gara-gara sering entertain kan dengar Bon Jovi. Thank you for loving me terutama. Itu satu tuh. Bed and Roses. Bed of Roses. Tapi sebenarnya Bapak Pandu ini cenderung ke genre apa? Metal ya? Lebih cenderung ya? Kalau ini sih kita lebih ke rock sih ya. Lebih seneng rock. Ya dia Lebih hampir nikmati sama rock. kayak aku. Soalnya dia kok semobil sama Bang Pandu itu cocok musiknya. Iya, cocok. Tapi kalau aku sama Bang Pandu semobil sama Givari itu agak kesiksa. Iya. Kalau Bang Givari ya meskipun auranya horor tapi tapi sukanya lagu jedak-jeduk ya, lagu geleng kepala ya. Anak dugem. Lagu gedek lah. Lagu gedek lah. Anak selatan kalau dia. Selatan. Pantai selatan tapi Roro Kidul. Gitu. Kalau aku kan dulu di kampung, basic lagunya pasti dangdut ya kan. Orkesan, ya, orkesan, dangdut. Dulu ibuku biduan, Bro. Iya. Pantesan suara lu cakep ya. Enggak, ibu Emang enggak gennya ya. cakep juga. Oke. Bisa collab Ibunya kali gitu. biduan, bapak main keyboard. Nah, kalau keyboard
orang kampung itu kan nggak main kayak Chord, kayak gitu kan, nggak main chord kan, Main melodi. gitu kan, kayak gitu. Progresif Terus melodi. akhirnya nikah karena penyanyi sama Keyboardis. Oh kayak gitu ceritanya. Iya. Kayak gitu ceritanya. Bapakku bisa keyboard, melodi sama suling ya. Waduh. Pinter dia suling. Oke lah, jiwa dangdut ada di dalam Oke. dirinya. Jiwa lah. dangdut lah. Makanya adikku yang paling menurunin jiwa dangdutnya adikku pinter ketipu. Tipu. Pinter banget. Pernah dimainkan masuk grupnya dangdut Demak itu. Ya itu. Iya, kota-kota dangdut. Jalan dangdut ya, Demak Pantura lah ya. Ketipung tuh susah loh mainnya. Susah bos. Susah Aku nyoba, ngelik tuh. tuh. Aduh, gimana caranya ya? Bisa Dut dah, itu susah banget tuh. Belajar itu aku nggak bisa tuh. Iya. Anjir. Itu baru belajar tekniknya, Bang. Belum belajar sound engineeringnya. Iya. Ketipung tuh susah, Bang. Iya. Ngeluarin suara bulat di panggung tuh sangat susah sekali. Gitu. Berarti adek lu jago, Bro. Iya, karena memang seneng kan, dia seneng itu terus ternyata ya bisa gitu. Kalau aku gado-gado, ya udah ketipu nggak bisa, gitar jangkring-jangkring, Aku gitar juga cantik-cantik sih. keyboard ya cuma Tapi kan lu pernah ngeband. Iya pernah ngeband. Jadi basis. Tapi aku bass. Oh, Bang. Tapi bass. Tapi lancar bass lu. Ya lancar, Lumayan. lancar sih lancar. Gue udah pernah lihat videonya kayaknya. Ya udah, Itu kayaknya agak-agak setengah mabuk tuh, men. kenapa kita nggak bikin aja? Nah, ini cocok nih bertiga nih. Cuma drumnya ganti ketipung netral. Lanjut ke balik ke genre ya lah ya. Ke genre lah. Oke. Bang Madu, untuk Bang Madu kan pasti melek musik lah ya, melek Pasti. musik kan. Walaupun sipit ya agak melek lah, Pak. Melek kiasan ya, Iya. melek kiasan musik kan itu. Kan dari mulai zaman kita kecil lah ya, zaman-zaman Dewa 19 lah. Terus habis itu ke 2008, 2009 gitu zaman-zaman Boy Gaskin lah ya. Boy Iya. Gaskin lah, apa nama genrenya apa? Ya sini genre Aduh, kayak Viera apa ya Gaskin apa? Genrenya? apa ya namanya ya? Imo. Ya Vera gitu kan. Iya, kayak gitu. Pakai synthesizer lah dan lain-lain lah kayak Iya. gitu. Terus habis itu ke Popang-popang gitu ya. ke Popang ya. Popang tuh 2000, aku kuliah lah 2013, 2014 itu mulai merambah jamur kan. Booming. Sekarang di zaman sekarang Bang Madu, Iya. kok jarang ya ada band yang baru. Band lah ya, bukan solo lah ya. Ya. Menurut Bang Madu gimana? Pandangan Bang Madu nih. Yang pertama mungkin kalau band agak kurang bisa berkembang ya karena satu modalnya gede kan, modal gede, kedua itu kita harus dedikasi di situ kan, waktu belajar segala macem. Ketiga Solo nggak? kalau solo kan cuma sendiri, Pak. Solo kan bisa lebih versatil lah gitu, tergantung dia skillnya apa, pasarnya apa, terus yang mau diorbitkan ke pasar nih. Pasar Solo tuh lebih fleksibel kan. Fleksibel dibandingkan band ya. Iya, kalau band kan berapa kepala nih, misalnya lu anak metal, Iya. lagi booming Melayu nih, lo belum tentu misalnya satu band dia mau orang, belum tentu dia mau ini, gitu, agak susah sekarang. Terus ketutup juga sama band-band besar zaman dulu, yang udah kukunya udah Yang pada kuat. booming ya, populer. Iya, Makanya sekarang kan kebanyakan solo kan. solo. Ya kan solo. Jebolan Indonesian Idol lah, terus solo. Yang penting nadanya tinggi. Nah, yang penting bagus lah suaranya. Mungkin mau tampang menjual kan kayak gitu. Iya. Iya, mungkin ya pasar ya butuhnya yang seperti itu. Pasar Indonesia emang butuh kayak gitu. Atau memang industri yang mengarahkan seperti itu ya kita nggak tahu. Jadi Ya kan, mungkin Mbak? siapa tahu yang ngelakunya ini. Kalau solo mungkin duitnya lebih banyak kan. Kalau band kan dibagi berlima, berempat gitu. Nah, coba sekarang gua tanya, Mit. Penyanyi solo cewek sekarang ada berapa? Yang lagi booming, yang lo tahu? Berat. Siapa nih? Aku Yang lagi booming nih, yang lagi idol. booming ya. Ini aku jujur, aku semenjak tahun 2015 ke atas, aku jarang banget dengerin musik Indonesia yang baru karena aku bukan penikmat solo ya. Solo lagu yang kalau boleh dibilang mini-mini ya. Itu aku nggak terlalu dengerin ya. Tapi yang aku tahu ya jebolan Indonesian Idol tuh kayak Mahadini, Terus, Leodora ya. Leodra. Leodra lah itu. Terus aku jujur tahunya cuma itu. Itu yang Serius aku cuma tahu itu. ada Tiara, Dini, Tiaranya itu ya. ada Cuma Keisha, aku jujur aja aku ada nggak tahu judul lagu. sekarang Sylvia. Nadine. Nadine. Nah, coba lu dengerin karakter suaranya orang-orang idol yang cewek. Suara tinggi. Ya, menurut lu, kalau menurut gue sih
kurang lebih mirip-mirip semua ya. Jadi mirip-mirip kita nggak suara tahu ini yang ini siapa nih? Oh ternyata si ini. Iya, kayak gitu. Warnanya sama kan? Warnanya sama. Iya. Kalau Kalau dulu kan dulu ada- kan macem-macem. Kalau dulu kan Warnanya ada serius kan, ada riff gitu, ada riff yang kayak gitu. Ini yang ini maksud gue yang apa namanya yang solo. Yang solo. Ya kan ada lasso lah, beda. Kan. Terus habis itu siapa lagi? Yang lawas itu Ada Ari Lasso, ada Semi Simorangkir, ada Afghanistan. Itu kan solo juga kan. terus ada Anggun, terus ada yang lebih lawas lagi Reza Artamevia. Apa pasar generasi sekarang mungkin lebih masuknya itu kali ya? Seleranya Iya mungkin kan, itu. seleranya itu. Itu ya, itulah mungkin salah satu kenapa band Band agak mulai tersingkir ya. Iya. Mulai tersingkir. Dan juga lagi mungkin era sekarang ya, orang itu kalau main musik apa sih yang dicari? Ketenaran pasti. Ketenaran ujungnya duit. Ketenaran duit. Nah sekarang untuk mencapai ketenaran adalah cuma cukup punya HP, terus buat Buat konten. viral. Viral juga dapet. Jadi nggak mesti capek-capek ini ngumpulin kawan-kawan yang sehobi, Iya. terus bermodal besar, terus nyodok-nyodok ke label, itu udah kayaknya udah. Betul. Jadi beda orang zaman. lebih mungkin cari profesi yang lain kali ya. Ya. Cari profesi yang lain yang lebih di duitnya, di dompetnya dia lebih masuk gitu. Iya, dan mungkin lebih simpel Lebih simpel. daripada membuat sebuah band. Makanya banyak band-band yang yang nggak bertahan ya Bus ya. Iya. Untuk zaman sekarang gitu. Nggak bertahan. Yang bertahan malah penyanyi solo gitu. Solo. Iya, memang solo Yang ya, baru-baru solo. solo. Iya. Segini lama yang laris. Tapi kan kalau orang-orang yang dulu kebiasaan dengerin band kan ada bandnya ya ini gitu. Dulu kan ada beberapa band yang terkenal karena bukan vokalis kan gitu. Iya. Kayak gitu karena ada gitarisnya Ada mungkin. gitarisnya. Kayak gitu. Jadi kan ya selera musik Indonesia lah ya. Iya. Jadinya kan. Ya, itu Iya sih. pasar. Tapi kalau luar negeri kan nggak kayak gitu kan bang. Menurut Bang Madu gimana kalau luar negeri nih? Oh, setahu gue luar negeri ya punya Kurang lebih ya. Kurang lebih kah punya atau mungkin pasarnya masih- sendiri mungkin ya kalau sekarang ya. Iya. Ya metal ya ada yang metal tetap ada band baru, ada, tetap ada diorbitin baru. Ya band pop udah mulai banyak lagi. Banyak lagi ya. Ada yang kemarin di Bennett di Malaysia tuh, itu kan termasuk band baru juga. Terus si Apa namanya the 1975 ya. 1975. musik yang baru-baru ya. Gitu. Nah, terus juga mungkin kalau di luar negeri orang lebih ngehargain karya mungkin ya. Bisa jadi ya. Nah. Bisa jadi. Ngomong-ngomong karya Bisa jadi. karya musik ya. Aku kan pernah nonton video di YouTube kan. Jadi ada orang Indonesia yang sekolah musik. Setelah dia lulus dia di Indonesia tuh karya-karyanya dia nggak dilirik lah istilahnya. Jadi dia pindah ke Pindah ke USA. Paspornya paspor artis itu ya bukan artis film ya, Oh. artis paspor kan. Karena dia buat sekolah musik dan lebih dihargai, Dipandang. lebih dipandang kayak gitu. Karena memang selera musiknya Kayaknya mungkin tempat itu ya. tempat selera musik itu mungkin beda gitu. Nggak tahu ya, kalau menurut aku sih kalau untuk sekarang lebih kayak barat luar ya untuk variasi musiknya ya. Iya bisa, Iya bisa kan? jadi. Kan barat kalau kita lihat banyak banget lagu-lagu baru yang dari genre metal juga ada lagu-lagu baru, genre yang pop juga ada lagu-lagu baru. Ada baru. Iya. Itu ya karena di luar mungkin lebih total, lebih dihargai. Iya. Ya kalau di Bisa sini jadi sih. sebenarnya Indonesia mungkin kaya ya, kayak teman-teman gua waktu SMA kan ada yang mungkin masuk ke IKJ. Ya, IKJ. Terus ya itu kalau gue lihat stalking lah kalau misalnya story IG-nya tuh mereka masih ada, mereka masih di lingkaran itu dengan pakem masing-masing. Ya cuma mungkin nggak muncul ke permukaan. Ya, Beda halnya dengan yang di luar negeri. Luar negeri sudah punya koridor masing-masing. Iya. Gitu. Iya sih. Iya, meskipun band-band yang agak relatif baru ya, itu bagus kok. Kayak Bara Suara, itu oke sih. Bara Suara oke. Nah, itu kita sempat masuk ke ini ya, zamannya indie ya. Ya, Ya mungkin Bang Iksan nih, Ya, kameramen kita anak Iya, indie juga ya kan, iya. 420 Oke banget lah. lah pokoknya. Iya, sekarang kayak generasi Bang Isan, generasi Bang Isan apa sih? Z ya? Bang Isan tuh kelahiran berapa? Apostrof kayak ya. Z berarti. Z, generasi Z. Kalau di atasnya Z apa ya? Alpha. Alpha, kan? Alpha tuh 2010, 2008 ke atas. Iya, memang kalau generasi kayak abang-abang ini Iksan itu kan ya. ya lagu-lagu mungkin indie ya. tahu band
ska zaman dulu ya. Oh iya, Namanya Tip X. Jun Panggang Fu. Oh, Wah, itu tahu lah ya. Aku tahu. Aku tuh Aku Jun Panggang Fu. Jun Panggang. Zaman saya SD itu. Berapa album dong? Beberapa album doang gitu. Tapi nggak bertahan kan? Tapi nggak bertahan. Nggak bertahan. Tapi oke lah ya. Oke. lah. Ada Tip X juga kan nggak bertahan juga. Tipe ada Purpose, Purpose. macam-macam. Mungkin sempat dengerin Bumerang. Wah iya. Kalau Lagi ini. kalau Bumerang mungkin kukunya lebih kuat pak dari zaman 90-an kan. Bumerang Roy Jekonia, John Colivan kan itu jago-jagoan semua itu. Iya sih. Gitu. Tapi band 90-an favoritnya Bang Pandu apa? Indonesia. Luar negeri apa Indonesia? Indonesia. Indonesia. Kalau aku Best Jam. Yang jelas band 90-an susah ya. Mungkin ya slang kali ya. Tapi slang 80-an ya. Selain 80-an. 90-an. Mulai lahir 90-an. 90-an. Aku Best Jam. 90-an kayaknya skip timeline deh kita deh. Iya Skip kan. timeline. Ya, apa udah nggak dengerin yang ya karena waktu itu kan aku masih kecil juga udah diracunin sama yang tua-tua kan. Jadi yang 90-an agak kurang kayak mungkin dulu ada kafein, ada Iya, Best Jam, ada wayang, ada Dota segala macam. Banyak banget sih Ya itu nggak band-band baru. nggak masuk ke nggak sempat ke Gak sempat masuk. nggak sempat mainin gitu. Oke. Dan nggak suka jadinya kan. Gitu. Ya paling Sheila on Seven kali ya. Iya sih. Paling Oke. Paling masuk sih kayaknya 90-an, Ceylon Seven. Soal terus band berapa sih? 96 kayaknya deh, 97. Kalau umum kan 99. 97. Best Jam itu 94. 97 kayaknya, 96 97. Ceylon Seven tuh dulu waktu pertama kali gua tahu lagunya Dan dulu ya. Dan tuh Kan booming kan. booming banget. Nah, di saat yang sama di genre metal keluar album kompilasi Metallic Clinic. Jadi habis dengerin Metallic Clinic, Ceylon Seven agak jomplang ya kan. Bang ya. Dulu Berarti ada emang bendera basicnya metal kuning. gitu. Kapan? Ya bisa rock lah sebenarnya. Rock ya, Lebih rock. ke rock. Kalau luar negeri Bang? Luar negeri ya pasti lu tahu lah ya. Mr. Big is number one ya. Gitu. Kalau menurutku sih paling komplit supergroup kalau gue bilang karena isinya 4 orang tapi mainnya begitu. Oke. Suka boy band nggak? Boy band sempet suka lagunya sih. Westlife gitu kan? Ya, Ya, pasti Westlife, Backstreet terus Boys. Boyzone ya. Boyzone. Ya. Ya. Terus Boyz II Men. Iya. Dengerin New Kid on the Block nggak? Enggak. Nggak dengerin. Malah enggak. Maksudnya tahu? Tahu Tahu, cuma pernah denger. enggak Iya. enggak denger. New Kid on the Block ya. Kalau Big ya. Kenapa nggak Firehouse Bang? Kurang apa sih Firehouse menurut? Kalau aku cenderung milih Firehouse. kalau Verus selalu mellow ya bang. Yang Iya sih. gua tahu sih album-album dia satu album lagunya mellow semua kan. Ada yang keras cuman ya karakternya lebih ke mellow kan. Oh iya sih. Gitu lebih ke mellow kalau Verus. Kalau Mr. Big cenderung beragam. Ya beragam. Gitu. Maksudnya apa Mas? Apa ya yang dulu? 90-an 90-an Ceylon Seven. Barat. Barat nggak terlalu ngikutin ya 90-an ya Barat. Aku sukanya dangdut bro. Dangdut mungkin zaman itu Arafik kali bang ya. Arabik Maggie Z. Maggie Z ya aja tuh sakit gigi. Sama gue dengerin gituan bang. Sakit hati. Sama gue dengerin gituan tuh. Ada sama anggur merah. Siapa yang orangnya cebol? Cebol pendek bang. Yang kumisan tuh rambutnya gini. Siapa ya? Band. Siapa namanya? Penyanyi dangdut. Terus jadi pelawak tuh. Siapa namanya ya? Caca Handika. Nah, itu emak gue suka juga tuh denger tuh. Ada-ada aja dengerannya sama emak gue. Lucu. Gimana enggak bang kalau pas mantenan atau acara apapun di kampung pasti lagu dangdut ya kan? Iya pasti. Pasti lagi dangdut. Nah, Mana? prinsipnya kok di Jawa Tengah mesti gini, apapun suka genre musiknya. Iya. Kalau nikah pasti dangdut. Lagu dangdut. Toh lagu pop juga didangdutin. Ini iya. Kayaknya semua tempat deh bang. Iya. Bruno Mars aja ada dangdut. Iya. Ada koplonya. Oh ya, tepat. Jadi kalau ngomong-ngomong dangdut ya, dangdut itu adalah genre yang menuntut kehebatan skill personil masing-masing. Nah itu, gue anggap pemain lagu dangdut itu adalah musisi yang bisa main lagu apa aja. Iya benar. Semuanya skill para pemainnya itu di atas rata-rata semua. Kalau penyanyi dangdut ya. Iya. Coba lu tiba-tiba berubah chord, bisa ngikutin nggak? Nggak bisa. Naik nada atau naik toto overtune. Overtune-nya bukan 1 atau 2, 1,5 lu bingung tuh. Dangdut tuh oke, keren banget. Biasanya orang yang main dangdut itu bisa main semuanya. Biasanya sih gitu. Player ya, player. Player. Kalau nyanyi
lagu apa aja jadi dangdut kebalik. Bang Pandu dengerin nggak lagu-lagu baru Indonesia bang? Karena setauku mobilnya Bang Pandu itu nggak ada lagu baru Indonesia. Iya, ya mungkin lagu baru pengaruhnya dari kawan-kawan sih ya. Dari kawan-kawan. Kayak dulu waktu zaman-zamannya lagu pop Jawa naik tuh dari Mas Agus, Oke. Denny Caknan, Darboy Gang dari lu. Terus masuk yang menye-menye dari Dewa, ya kan, Mahalini lah, Sial lah, apa segala macem itu. Nah terus kalau yang agak-agak campur sari dikit dari Agus Ari. Iya. Nah, lagu-lagu baru yang begitu, yang Campur ya sekarang ya. kawan-kawan sih ya. Jadi bukan secara sadar mendengarkan lah ya. Ya mungkin lu tahu sendiri kita di ruangan meeting dulu Mas Agus nyetelnya apaan? Nyetelnya apaan? Tiada hari tanpa Denny Caknan kan. Itu bang. Tapi ya paling kalau zaman sekarang yang kita dengerin ya mau nggak mau kalau kita naik mobil setel radio itu ya pasti Iya itu yang masuk. artis-artis solo kan. Solo sih. Kisah. Banyak banget lagu-lagu solo emang ya baru-baru. Yang cowoknya pun Cowoknya begitu. juga begitu. Ya mungkin ada sempat ada Unmesh, Iya, ada Agnes. Tulus, Tuh. ada si Mario G. Clow, Iya, gitu-gitu. Paling itu juga sekilas aja, Mit. Iya sekilas. Iya nggak suka-suka banget gitu Iya, ya. B aja. B aja. B aja sih. Ya, karena gak suka ya kan. Gitu. Tunggu kalau itu kan 90-an. Kalau 80s bang, lagu-lagu 80s menurut Bang Pandu gimana? Jelas lah. Oh, slang lah. Kita ini banget slangnya. Genre 80s. Genre ektis. Contoh kayak contoh kayak Enggak sih, Mit. di siapa ya? Enggak sih. Gue jauh Gangster lah. Enggak sih, enggak. Enggak masuk. Enggak, gitu. itu sempat main bareng sama mereka waktu masih di zaman-zamannya metal sama emo ya. Nah. Dulu main di Vicky Sianipar, Oke. di Rosi Fatmawati, Ya. gitu kan. Lagi zaman-zamannya dulu masih Dead Squad. Dead Squad, ya. Terus masih di Upstairs masih si Benny itu yang drum tuh, Benny pendek tuh gua kenal. Gangster, di Adams, Di Adams ya, terus Made Metros tau? enggak sih. Nggak tahu. Ya, karena pada saat itu genre ektis nggak banyak ya. Ya paling ya itu aja sih. Nah, lebih beragam malah rock and roll. Zaman itu. Rock and roll lebih kuat. Rock and roll di Enggak, band-bandnya rock and roll waktu itu yang ektis ya. Gitu. Jadi nggak Aktis ya. terlalu inilah. Ya taunya malah klub ektis. Klub ektis ya artis. Ya. dibilang ektis. Ya ektis tapi ya enggak juga, tapi ya udahlah. Ya karena mungkin pemilihan nada-nadanya kan, nada efek suaranya nada ektis. Terinspirasi AHA kan? Terus Bisa lagi sih kan ektis. gitu. Ya paling Queen lah paling ya. Ya Queen Tapi lah, Queen Queen. 70-an. Ya, 70. Iya. Tapi masih enak ya kan. Queen Masterpiece itu. salah satu ini juga tuh. Queen apa The Beatles bang? Beatles. The Beatles. Pertama kali denger Beatles. Ya sama sih. Sama sih. Lebih pilihnya bang itu. Scorpion apa Bon Jovi bang? Bon Jovi. Kalau aku lebih Scorpion karena pertama Juga Scorpion. denger pertama lagu tuh Scorpion yang pasti pakai kaset. Terus ada kalajengking warna gold. Emas. Gold. Ya. Itu yang pertama aku dengerin tuh. Lagunya Wind of Change. Ya Wind of Change. Terus Always Somewhere. Terus apa lagi? Itu pertama gue denger. Banyak lah. Iya. Oke tuh. Gitu. Masih kaset tuh. Rock ballet lah ya. Ballet ya. Ah bener pakai pensil tuh. Pakai pensil itu. Belum lagi ngelilit ya. pakai boombox ya dulu ya. Tip boombox sudah keren banget tuh. Philip boombox. Nah, Bang Pandu kan kalau musik apa kaya kan pengetahuan. Betul. Cuma aku masih belum nemu. Bang Pandu suka film apa sih? Genre film ya? Aduh, film ya. Gue jarang nonton Suka film. nonton nggak sih? Saya suka nonton nggak sih? Bang? Film gitu nggak? Jarang. Jarang ya. Jarang. Korea mungkin. Ya, Korea. drakor mungkin karena istri kan. Jadi Karena teman kita ada yang suka drakor. Iya benar. Nonton The World of Married Couple, ada Interest of Love lah gitu. Saya Kan kalau lebih dia nonton Korea nangis kali ya mungkin kalau ada yang Enggak dia, wah aku rasain itu, ya, gitu. Aku iya. lihat kan apa laptopnya gini sih. Iya. HP-nya di sini Korea. Syukur. lebih ke anime ya gitu. Oh iya. Lebih ke anime. Sama berarti. Cuma nggak dalam-dalam banget anime, sekilas aja. Iya.
paling ya Naruto, ya standar lah. Anak-anak angkatan kita hebat ya. Naruto, Dragon Ball paling gitu. Ya kalau genre film horor lah atau Action mungkin action ya. Yang baru-baru ini kan yang baru launching tuh mungkin nih kayak Mission Impossible paling gitu kali ya. John Wick. Betul. Yang Seru sih kalau bisa. mungkin sebagian orang ada yang suka tembak-tembakan, ada yang enggak. Mungkin gue lebih suka tembak-tembakan. ya aku enggak ya. Gitu ya Film paling. fantasi suka nggak Bang? Hah? Film fantasi suka nggak? Fantasi apa dulu nih? Harry Potter lah. Oh, Harry Potter Kak. Kalau bedain Bang, fantasi sama imajinasi Bang. Ya. Bedanya apa bang? Sama-sama membayangkan ya kan? Kalau film imajinasi lebih ke arah sana ya kan. Iya. Ya sih beda ya, dunia fantasi sama dunia imajinasi agak beda ya. Beda. Kalau fantasi lebih diwujudkan, imajinasi dalam otak ya. Bener juga sih. Ya kalau fantasi sih mungkin ya Harry Potter kali ya. Harry Potter Tapi ngikutin nggak? Habis sampai akhir, habis. sampai habis. Iya dari lalu part 2 masih sampai habis. Ya, paling gitu-gitu pak. Kalau yang fantasi pak, lebih suka ke action sih. Dulu nonton Bond suka gua. Bond apa? James Bond. Oh, James Bond. 007. 007 007. Iya betul. Sampai terakhir mungkin yang mana ya? Spectrum kali ya? Yang terakhir ya? Nggak tahu nggak ngikutin. Spectrum yang terakhir ya? Iya, yang terakhir itu udah selesai kan? Yang Selesai. Spektrum terakhir itu. Udah itu aja kali ya. Ya paling gitu sih. Iya, pemainnya udah tua. Sudah tua, tapi yang ganti-ganti. Udah ganti-ganti. Iya. Dari Pierce Brosnan ke siapa itu yang ganteng tuh lupa lagi gue. Iya sih. Paling Paling oke ini, ya ini Mission Impossible sih kalau action ya. Tom Cruise ya. Tom Cruise saya agak mirip gua dikit. Sama Marvel mungkin ya. Ah, Marvel suka nggak? Kalau yang Kelompok Marvel atau Marvel kelompok sama DC? DC. kalau DC cenderung gelap ya. Gambarnya gue lebih suka Marvel. Gue nonton Batman kayaknya gelap banget, nonton Joker gelap banget, Iya. nonton Kan ada yang Catwoman gelap terang-terang bang. banget. Wonder Woman terang. Wonder Woman keren kok. Bajunya gelap pak. Kalau lagi mati lampu ya. Siapa yang Gal Gadot tuh? Iya Wonder Woman. Wonder Woman. Paling gue nonton trailernya aja ngeliat Banyak Gal DC Gadot sih tuh. paling aku suka Wonder Woman sih. Aku Batman. Karena suka pemainnya. Sama buat kita. Walaupun doi Israel ya udah lah. Agak rasis sedikit ya Pak. Agak benci Israel kita. Tapi kalau yang satu itu nggak apa-apa lah. Keren banget ya emang itu. Nah kalau Mas Dimas Marvel apa yang suka? Thanos. Dia Aku DC. tetap DC. Oh, DC. Karena Aku Marvel. Aku penggemar Batman aku. Aku paling suka Batman. Main Aquaman gitu ya. Ya Aquaman. Siapa Bruce siapa namanya? Sama Pimen dia. Bruce Wayne. Bruce Wayne. ya. Pimen juga suka. Pimen. Itu kartun ya kan? Kartun anime. Aduh. Bukan hentai tapi. Aduh. Kalau hentai suka nggak? Itu kan umum kan itu. Ya, nyuri-nyuri dikit-dikit lah ya. Gila ya. Kita juga manusia. Itu Naruto. Pasti lu lihat yang ini kan Hinata. Karena opanya gede. Sama Nico Robin ya kalau One Piece. Ya itu musik udah, film udah nih. Apalagi nih Mas Bat? Hobi apa bang? Paling suka hobi. Paling Selain selain musik musik. Selain musik lah, musik pasti ya kan, karena musisi. Oh Bang Dewa kan kita tanyain main kartu. Main kartu dia. Waduh. Kalau di episode sebelumnya Bang Dewa main kartu. Main tuh. kartu. Hobinya main Iya. kartu. Kalau saat ini hobi Sekarang dialihkan ke main kartu juga tapi digital. Kita art lah istilahnya. poker ya dia ya. Si Dewa ya emang orang Minang agak ini suka main kartu koa dia tuh. Kalau gua sih hobinya ya paling nge-game paling ya. Game ya. Game- Game yang paling game- disukai game apa? Adventure. Common sih gamenya main bola paling. Oh, bola. Itu aja paling hobinya udah buat lepas penat ya selain musik kan ya. Musik. Selain musik. Kalau olahraga kayaknya udah nggak bisa kayaknya ya. Udah pada cedera semua. Karena kerjaan ya. Badan sih udah nggak kuat. Oh, Iya. nggak kerja. Kerjaan maaf ya Pak PPS nggak sepedaan lagi Pak, maaf Pak. Ntar katanya barangnya lambat lagi. Gara-gara sepedaan sekali ya kan. Diinget terus. Tapi emang dulu suka olahraga apa? Waktu mungkin masih badannya masih seger. Bola lah pasti. Bola ya. Sepak bola. Oh, mulai main bola? Yo SD, SD lah, SSB.
Jelek-jelek gitu gue SSB bang. Wih, remeh lu. SSB, bos. PS Total kita dulu bang sama Pak Sukliwan dulu, mungkin kenal orang-orang yang tua ya. Pak Sukliwan dulu pelatihnya dulu. Pelatih Persiba Junior main di PS Total dulu kan. Kalau kita kan sandalnya dari gawang jadi gawang kan. Sebenarnya jadi gawang ya. Kalau ngegol nggak ketahuan ya kan. Kadang gawangnya lawan sandalnya kita lebar-lebarin. Karena kita umpetin satu, cuma satu ya kan. Sandal kita geser-geser sempit ya kan. Cuma jadi kiper kalau saya nggak nyampe. Nggak nyampe, nggak gol. Pokoknya nggak ada aturan jelas pokoknya. Udah jelas. Tapi itu yang seru. Iya, seru. Iya. Itu masa-masa itu yang kita lihat. Pengen main bola sih pak. Main bola. Nih, Bang Pandu. Kenapa sih kok suka Liverpool? Jadi ceritanya itu kaos pertama yang dibeliin bokap waktu kelas 2 SD itu adalah Liverpool. Jadi dulu ceritanya itu Emang ini Douglas lah ya. enggak lah. tua banget gua. Zaman gua Patrick Berger. Oke, terus. Patrick Berger, Steve McManaman, Gary McAllister dulu ya, sama Robbie Fowler, Emil Heskey. Itu yang dikasih bokap tuh Patrick Berger. Tahu apa nih Liverpool gitu kan? Makanya lu ikut gue nonton bola kata bokap gitu ya udah nonton Liga Inggris dulu di SCTP dulu, masih ada iklan jarum dulu ya kan. Ya udahlah dari situ ngeliat Liverpool main, oh ya udah suka aja gitu. Suka aja. Itu yang jadi otomatis Iya. suka MU berarti. Saya nggak haters MU juga, cuman ya Liverpool. Liverpool ya. Kalau ada MU sama Liverpool, saya pilih Liverpool. Kalau ada MU sama Everton, saya pilih Everton. Karena Evertonnya itu ya. Iya musuh juga padahal ya kan. Cuma saya tetap bela Everton. Kalau ada West Ham sama MU kita pilih West Ham. West Ham. Kalau ada Man City sama MU nggak nonton deh. Karena itu penentuan juara. Nggak juga. Ngomong bola udah. Nah, soal hidup ini. Bang Pandu. Berat nih dip agak dip kayaknya nih. Ini Benerin rambut dulu ah. Terakhir ini hidup nih. yang terakhir kan hidup. Iya. Mungkin Mas Abad dulu nih yang mau. Iya, Bang Pandu kan sekarang berkeluarga dan punya keluarga yang notabene di Kalimantan lah ya. Ya. Punya Bilal lah ini. Hah? Punya Bilal. Punya lah. Bilal. Bilal. Alhamdulillah. Terus ya di Kalimantan. Berarti kedepannya Bang Pandu pengen masa tua di Di mana sih, Bang? Mana, Bang? Masa tua ya. Kebanyakan orang-orang Kan Abang di Balikpapan kan tadi nomaden kan? Nomaden. Balikpapan, gede, pernah di Bogor, di Jakarta. Iya. Terus sekarang udah di Kalimantan gitu. masa pensiun Masa rencananya pensiun, tuh bener, rencana mau rencananya. gimana Bang? Karena banyak daerah yang dikunjungi nih. Iya. Mungkin ya kalau umur kita panjang kan ya, kita nggak tahu umur. Kalau Anggap aja umur kita aja. berangan-angan kan ya, berangan-angan ya kalau bisa balik ke Jakarta lah ya. Oh, berarti cita balik ke Jakarta. Iya kalau bisa. Suatu saat kalau Berarti sudah ada. daerah Betawinya masih Ya, daerah-daerah. Iya. Pulang kampung. pulang kampung. Kalau nggak Jakarta ya nyerempet Depok boleh deh. Iya, Depok lah, ya. Bogor boleh deh, Sajian Cikarang itu jauh banget ya. Tetanggaan sama gua lah, berarti. Iya, boleh lah situ masih bisa. Karena di situ tempat gua dewasa kan ya, Depok kan ya. Jadi ya Selain tempat dewasa mungkin lebih kemana? Lebih enak atau lebih gampang? Suasananya Suasana enak atau mungkin atau ya karena di Depok mungkin rumah gua walaupun di perumahan cuman agak ke dalam, Iya. jadi lebih orang-orangnya juga udah enak-enak kan, kayaknya enak aja tinggal di situ tuh. Terus semua usaha apa aja kayaknya hidup deh di sono kan. Iya, bener. Gitu. Usaha apa aja itu. Terus mungkin rasa kepedulian antar sesama tuh masih agak kuat ya, walaupun agak ya mungkin ya orang udah kalau udah ngomong Depok satu yang dilihat apaan Covid yang pertama Depok yang aneh-aneh begal Iya. gitu. Pokoknya kalau ada apa-apa Depok. Depok ya, cuma ya Di mana-mana. ternyata di sono ya mungkin Enak juga. enak. Mau apa aja ada gitu Iya, kan. aja ada. Apa aja ada. Gitu. Nggak terlalu crowded juga. Ya, meskipun macet tapi Enggak terlalu. ya nggak terlalu lah ya. Masih bisa dijangkau. Masih oke lah. Oh gitu ya. Pengennya kalau nggak Jakarta mepet-mepet Jakarta Depok. Depok boleh lah, ya. Tapi keluarga clear nggak apa-apa diajak itu mungkin. Ya mungkin ngomong grand design lah ya. sambil ngomong ya, izin dah ya. Ngomong sama istri gua dulu. Kita belum ngomong. Belum. Punya apa ya? Nggak, tolong diizinin ini sebenarnya termasuk salah satu omongan Ya, ya. ini omongan nih. Inti lah. Omongan intinya tuh. Jadi bisa. kalau ke depan Bilal
mau gede gimana? Atau diserahin ke dia atau mau brand desainnya kayaknya Bilal pengennya nanti di Jakarta aja kuliah atau kerja atau gimana gitu. Usaha mungkin. Nah itu, Main bola mungkin. nah itu sih. Kalau gua kan masa mudanya ya mungkin kalian pada tahu ya. Dibilang brengsek, ya nggak brengsek amat, cuma ya mungkin jauh dari Tuhan lah ya. Jauh dari Tuhan. Gue sih pengennya Bilal bisa jadi inilah ya, jadi ulama lah ya. Ayo, gitu Mungkin ini rencananya, cita-cita, ya rencana mungkin gue pondokin lah, gue sekolahin sampai Mesir lah. Itu pengennya gue begitu. Tapi ya nanti kita lihat lah anak gimana kan. Lebih kemana ya kan? Iya, Perkembangan zaman kita nggak tahu juga. Iya sih. Kalau gue sih pengennya seperti itu sih, lebih Nanti ke. sambil lihat gitu ya. Pokoknya angan-angannya ke situ. Iya, angan-angan gue udah anjir, anak gue jangan sampai dah. Iya. Gitu. Pengennya dipondokin ya. Pengennya dipondokin, pinter ngaji segala macem lah. Pengennya sih begitu. Gitu. Karena menurut gua kalau udah kuat agama kayak dia bisa jadi apa aja dah. Oh iya sih. Iya. Benar. Tapi yang lain belum tentu kuat agama. Belum tentu agama. Bisa pinter tapi kalau agama belum tentu ya kan. Iya, gitu sih. Iya. Siap. Oh udah keluarga orang sini ya kan? Keluarga orang sini. KTP sini nih. Hah? KTP udah sini. KTP udah pindah sini. Aku pikir bakal tua di sini. Ya nggak tahu lah Pak ya. Angan-angan kayak gitu. Angan-angan gue masih di Depok sih. Depok ya. Iya, karena walaupun gue dari Kalimantan ya, Kalimantan itu enak buat tinggal, enak buat kerja, apalagi sarangnya duit ya kan. Cuman kayak kalau untuk hidup, mencari kehidupan itu ya kayaknya lebih di sono deh. lebih di sana ya. Ya. Memang kampung halaman paling tujuan akhir kita sih ya. Kalau aku sih mah pengen di Semarang, di Demak. Kayaknya di rumahnya lah. Iya. Gitu. Mau ke Pekanbaru cuman kayaknya jangan Tapi dah. sekarang berubah Dim. Kalau nggak Semarang Demak, bolehlah ke Depok. Iya. Ternyata enak ya kemarin di sana. Oh ya, enak juga kotanya ya gitu. Emang ada apa di Semarang? Kayak kampung halaman aja. Kampung halaman. Sama sih kalau Semarang kan semi metropolitan kan. Masih metropolitan. Iya. Tapi katanya Semarang mau tenggelam itu gua nonton di YouTube. Iya. Gimana pokoknya itu? Di Jakarta juga sama. Kan saya Depok. Jakarta tenggelam, Depok kan enggak. Iya. Debit airnya mulai naik ya. Nanti yang mulai tenggelam itu daerah-daerah Geno itu udah mulai tenggelam ya. Jadi nyari Semarang atas aja. Ke Semarang atas. Kali Banteng lah berarti. Kalibanteng atau yang deket-deket Undip atas itu. Bang Pandu, kalau Ya. misalnya pengen keluar negeri nih, pengen kemana Bang? Yang jelas yang pertama ya mungkin walaupun begajulan ya pengennya naik haji kali ya ke Makkah Haji, ya. ya, itu. Itu yang paling pertama sih di ini kita. Wisata rohani lah. Ya karena menurut gua itu tujuan yang mungkin lebih jelas ya ke sono. Udah Karena daftar kapan? rencana insya Allah tahun ini kalau ada Oh, rezeki iya. doain aja. Mudah-mudahan. Ada lah. Karena didoakan aja. Itu kita cari. Yang nomor 2 Bang? Nomor 2 kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Pengen ke Tanah Suci ya. Gak ada Bang. Nggak ada. Karena gue udah sering nonton YouTube di luar negeri sama aja kayaknya di sini. Iya. Menonton YouTube yang anak LA lah, Anak LA. terus yang di Tahu juga Shanghai ada lah. Kalau juga anak LA Bang. Nonton juga YouTube-nya. Ya karena kalau kita lagi nggak bisa tidur malam minggu nontonnya begitu kan. Pengen tahu sih di luar sih gimana. Ternyata dilihat ya sama-sama aja gitu kan. Kayaknya lebih enak di sini kayaknya deh. Iya. Itu sih. Tapi nggak ada keinginan hidup di luar negeri ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Indonesia. Ada. Abad ada mau keluar negeri? Ada. Kemana? Saat Timur Leste. Jadi presiden Pak, gantiin Sana Gusmau. Berarti temenannya sama Raul Lemos itu. Iya. Pak Dimas mau keluar negeri? Wow, jadi sebagai turis aja lah. Kalau tetap tinggal tetap di sini. Jalan-jalan lah ya. Apalagi nih? Bang Pandu, esensi hidup menurut Bang Pandu apa sih? Hidup itu. Sisi hidup ya hablum minallah, hablum minanas Pak. Itu aja tugasnya kan. Kayak karena gue muslim ya kan ya. Jadi ya walaupun begajulan ya tetap balik ke situ. Balik ke sana. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Nah, ibadah kan banyak kan ya. Iya. Ya cuma itulah. Itu aja sih esensi hidup Pak. Iya. Bermanfaat bagi orang lain sama Ke atasnya juga atas.
juga ini ya kuat lah ya. Foto gede lah. pengennya begitu. Pengennya begitu. Ya ada usaha keinginan ke arah situ. Sekarang bukannya udah ke situ ya Bang? Saya pasti semua orang pasti ke situ Ke sih. situ ya. Iya, semua orang pasti ke situ. Cuman ya mungkin ada ininya mungkin ya, ada cara masing-masing lah. Ya kan aku nggak tahu Dimas gimana, Bang Abad gimana, hubungan sama yang atas kan yang tahu kan Ya, tahu masing-masing gitu. Kita nggak itu. Oh Bilal. Jadi gue kalau misalnya Bilal nonton ya, Lal, lu udah dakwah di berapa negara lu? Kayak gitu. Jadi pengen berapa cita-cita negara. bisa sampai ke sana lah ya. Keliling dianya aja keliling, gue mah di sini gitu. Sama emaknya kan gitu. Udah pinter belum kan gitu. Udah banyak ini belum. Itu yang bikin lo nantinya bangga ke dia ya. Ya itu sama ya, di luar nanti dia mau jadi apa ya kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Bocil kan masih pada abstrak ya. Iya. Gitu, tapi itu keinginan gue sih itu. Karena kalau udah jadi belajar ulama, pergi ulama ya, kalau kita ingat, let's say Ustadz Hadi Hidayat itu pinternya minta ampun itu kan. Gitu. Jadi orang mandang dia akan kecerdasan dan kepintarannya, dihargai akan hal itu. Akan hal itu. Gue pengennya anak gue tuh seperti itu. Amin, mudah-mudahan Bilal Iya. nanti kedepannya bisa sesuai yang Bang Pandu inginkan. Iya nggak Bang Pandu aja sih, keluarga lah ya. Ya, Sama istri. mungkin nanti kalau bila lihat ini 10 tahun lagi lah ya, kalau YouTube masih ada juga gitu. Mungkin ini video zaman YouTube-nya mau diganti kan? nggak tahu, nggak tahu juga. Karena kan kita nggak tahu Iya, kan. Mungkin sama- di zaman sekarang ya, apa kita kan masih platformnya YouTube kan. Siapa tahu ada yang lain nanti kan kita nggak tahu juga. Kayak gitu. Oke. Oke, Oke, itu mungkin- sih. Mungkin Mas Abad closing. Ya, terima kasih sudah nonton. Salaman. Oh belum. belum. Ya, terima kasih dulu semuanya ya udah nonton Episode 13. episode 13 bincang-bincang kita dengan Bang Pandu. Banyak Thank kisah ya kan, dan banyak insight atau pelajaran yang mungkin bisa kita ambil ya, Ya. Dim ya. Thank Ya you. bagi yang teman-teman nanti nonton video ini, jangan lupa subscribe. Sebelah mana bahasanya bahasanya? Like, Sebelah sana apa sebelah sini? apanya? Minta di subscribe. Nanti diatur lah ya. Ya diatur ya. Ini subscribe. Subscribe. Subscribe sini. Nanti Subscribe lah. Biar editor ya agak tapi bisa nggak ya mukanya diganti muka presiden Pak Jokowi ini. ya nanti kita kedepannya juga nanti kita Coba lah ya kita untuk lebih sering lah untuk sering. podcast kayak gitu. Mungkin ya meskipun nggak banyak yang nonton ya. Iya. Belum banyak yang nonton lah Belum ya. banyak nonton. Makanya tonton terus TV One acara kita. Acara kita. Jadi mungkin itu yang bisa kita Ya, tuh, insight-nya di sini ya kita coba ambil yang positifnya. yang ya. positif gitu. Positifnya Karena podcast kita semuanya positif, Bos. enggak ada yang Enggak. episode 12 Givari negatif. Negatif semua. Negatif. Auranya tuh negatif lah itu. Oke. Itu sih Ya. hitnya. Oke, mungkin itu ya, mungkin dari saya Dimas dan Saya Abad ya. Oke, Kemudian ini podcast podcast kita kita yang episode 13. kita saksikan dan tetap Saksikan nonton di episode-episode selanjutnya. Bye. Tangan.